Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dengan saya, Reviana. Hari ini kita akan belajar mengenai melaksanakan tabayun, melanjutkan materi yang kemarin yaitu menghindari ghibah. Namun sebelum pembelajaran kita dimulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Teman-teman, kalian pasti sudah tahu dan tidak aneh lagi. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi oleh beragam media sosial, baik berupa informasi ringan sampai masalah kehidupan. Sampai di sekolah pun, kalian mungkin sering juga mendengar isu berita dan rumor yang tidak diberitakan oleh media sosial. Informasi itu kalian peroleh dari teman kalian. Di internet juga sering menyediakan informasi yang tidak jelas baik isi maupun sumbernya. Nah, teman-teman, ketika kita menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, maka sikap kita adalah tabayun. Ada yang sudah tahu apa itu tabayun? Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Sedangkan menurut istilah, tabayun adalah proses penelitian dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga jelas benar permasalahannya. Perintah untuk bertabayun sendiri juga sudah tercantum di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Media sosial memberikan akses luas terhadap berbagai jenis informasi. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar bersifat positif atau benar. Banyak informasi yang menyebarkan hoax atau berita palsu, ujaran kebencian, hingga konten pornografi yang tidak layak konsumsi. Hal ini dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku pengguna, terutama anak-anak dan remaja yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis. Kecanduan media sosial juga dapat menyebabkan seseorang lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti sholat, berdoa, atau membaca kitab suci. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah malah dihabiskan untuk berselancar di media sosial, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan spiritual seseorang. Lalu, bagaimana cara bertabayun dalam menggunakan media sosial? Untuk menghindari informasi palsu dan menyesatkan, kita perlu melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, lebih baik kita mencari informasi yang benar terlebih dahulu, sebelum kita menyampaikan berita ke orang lain. Adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas, yaitu tabayun adalah proses mencari kejelasan dan kebenaran suatu informasi, sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Dalam konteks media sosial, tabayun penting untuk memastikan sumber, isi, serta waktu dan tempat informasi akurat. Manfaat tabayun sendiri antara lain menghindari kesalahpahaman, menumbuhkan sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan menciptakan kehidupan rukun dan damai di masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.